You may be seated. Silakan saudara duduk. Haleluya. Perjalanan berapa minggu ini kami keliling ya. Saya harus pergi ke Sorong, Papua untuk pelayanan Rockman dan keluarga di sana, pemulihan suami istri. Lalu setelah itu kami pergi ke Bandung lah untuk pelayanan seminar Praise and Worship. Setelah itu kami terbang ke Biak ya untuk pelayanan seminar keluarga juga. Sesudah itu kami terbang ke Manado lebih dulu untuk pelayanan pemulihan keluarga seminar-seminar juga. Tapi kali di Manado khusus pendeta hamba Tuhan dari BPD, jadi Badan Pengurus Daerah GBI. Yang menyedihkan adalah di Manado ini kota Kristen ya, Kristen. Tahun ini dari Januari sampai Oktober tercatat di pengadilan negeri telah ada keputusan perceraian 659 pasangan. Saya bisa lihat itu ya, makanya saya berkata kepada para pengurus khususnya di bidang yang saya bawahi yaitu keluarga di Sinode GBI. Saya bilang tahun ini dan tahun besok kita fokus ke provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen. Karena ternyata di mayoritas Kristen masalah keluarga rumit sekali. Perceraian meningkat luar biasa. Ya, saudaraku memelihara itu perkara yang Terus terakhir saya kemarin ke Surabaya. Baru saya kembali ke sini dan jumpalah dengan saudara. Proses yang disebut maintaining ini perlu untuk dipelihara, memelihara apalagi ketekunan. Saudaraku, bulan ini kita akan bahas dari minggu ke minggu. Dan minggu ketiga ini sebetulnya temanya tentang bagaimana kita itu perseverance in hope. Ya, with hope. Jadi kita mau supaya bertekun dalam pengharapan. Nah, saya akan memulai dengan apa yang sudah saya sharingkan 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu lalu saya supaya cepat selesai. Nah, ini dia. 2 minggu lalu saya menunjukkan ada flow chart, ada bagan arus ya yang Alkitab jelas tunjukkan kepada setiap kita. Apa itu? Ya ini dia ya. Flow chart yang pertama adalah begini. Karena Roma pasal 5 berkata kesengsaraan menimbulkan tahan uji, ya kan? Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Nah, gini loh ya, kalau saudara mengalami ujian, pencobaan, pergumulan, penderitaan, jangan berperspektif Anda melihat bahwa Tuhan kok tega seperti ini. Tuhan kok menghancurkan saya. Oh, tidak, sama sekali tidak. Ya, Tuhan itu tidak out of control. Tuhan itu bukan overlook. Tuhan itu tahu keadaan saudara. Nah, dia itu selalu punya purpose. Dia selalu punya tujuan di balik diizinkannya pergumulan yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah menengking ya semua tantangan pergumulan dalam hidup saudara. Karena memang Tuhan bisa pakai itu untuk pembentukan karakter kita. Kita semakin dibentuk seperti Kristus, saudaraku ya. Jadi memang Alkitab bilang kesengsaraan akan menimbulkan kita tekun. Nah, akibat kita tekun, maka flow chart berikutnya akan menimbulkan tahan uji. Nah, ini luar biasa ya. Bahkan saya menemukan dalam tahan uji tersebut akan membangkitkan apa yang disebut dengan pengharapan. Ya. Saya kemarin baca Alkitab dan saya temukan di dalam pengharapan sebelum mahkota kehidupan itu ada yang disebut buah yang matang. Ya, saudaraku makan buah yang matang itu enak. Buah yang enggak matang itu asam. Buah yang terlalu matang busuk. Alkitab bilang buah yang matang, jadi memang pas ya. Right on time, sesuai dengan harapan. Nah, setelah buah yang matang, ini flowchartnya kurang ya. Lalu kemudian apa lagi? Maka jadi sempurna. Setelah sempurna baru menerima mahkota kehidupan. Ya, ini kurang lebih yang saya sudah sharekan 2 minggu yang lalu. Nah sekarang saya lanjutkan dengan bahan ini. Kita akan baca sama-sama ayat pendek ini ya. Anak isopo gitu taruh di sini ya. Oke. Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah, saya ajak baca. Jadi jangan
dalam hati. Terlalu banyak kita yang sudah simpan hati, saudaraku ya. Makanya ayo sekarang ungkapkan, baca 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita ketemu kata tekun lagi. Tapi ini kalau saya di catatan khotbah saya sebut this is the way to practice. Bagaimana kita mempraktekkan secara sederhana, secara sehari-hari untuk hidup dalam ketekunan di dalam Tuhan. Yang pertama Alkitab jelas berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Agak aneh ini. Pak, gimana sih dalam pergumulan kok disuruh bersukacita sih? Saya memberitahu kepada saudara, jangan remehkan sukacita. Ya, kunci G. Nehemia 8 ayat 10 berkata begini. The joy of the Lord is my strength. 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 Indonesianya. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku. Karena ketika Anda bersukacita, kekuatan Tuhan akan mengalir. Itu kata Alkitab. Dengar saya. The kingdom of God is the kingdom of joy. Saya ulangi lagi. Kerajaan Allah adalah kerajaan sukacita. Roma 14 ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudaraku, you cannot find the joy from the things. Kamu tidak bisa menemukan sukacita dari benda-benda. Ada orang begini, wah puji Tuhan, gua dapat lotre, hahaha. Sementara, puji Tuhan, gua dapat kenaikan gaji 2 kali lipat. Sementara, kamu sukacita memang. Puji Tuhan, gua dapat undian rumah. Kamu sukacita, tapi itu sementara. Saya beritahu saudara, kamu tidak akan temukan sukacita di dalam benda-benda. Dengerin, ini statement penting. You cannot find the joy from the things. Because the joy is not about a feeling. The joy is mindset. Listen to me first. Sukacita itu pola pikir. Tergantung saudara sekarang. Pak, pola pikir apa? Supaya sudah jelas ya. Pola pikir apa? Mempercayai penuh janji-janji Tuhan dalam hidup kita. D. Saya sengaja ajak tadi lagu ini. I put my trust in you, my God. You are my rock. Stop. I put my trust. Jadi jangan cuma nyanyi. Ini mindset. Percaya penuh janji-janji Tuhan. Pak Arifin tadi sudah ngomong. Tuhan kalau janji gak pernah ingkari. Dia bukan orang yang, bukan Tuhan yang obral janji. Waktu tes foto karakter, saya ini kuning 6. Kuning 6 itu ngomong dulu baru mikir kelemahannya. Kuning 6 itu pelupa. Kuning 6 itu, nah ini kelemahan saya ketiga. Saya sengaja kasih tahu kelemahan supaya saudara kalau mengalaminya, saudara tidak kecewa karena sudah saya kasih tahu. Kuning 6 itu seperti saya, mudah janji. Itu kelemahan. Tapi kekuatannya, nggak ada lu, nggak ada yang nggak rame. Kekuatannya menurut istri saya, romantis. Saudaraku ya. Jadi mari kita lihat. Sukacita bukan sekedar perasaan. Sukacita itu bicara pola pikir. Dan saya beritahu saudaraku. Kerajaan Allah itu bicara kerajaan sukacita. Why? Kenapa begini? Sukacita kita bukan dari outside there. Outside in. Perhatikan. Sukacita kita itu sifatnya inside out. Kenapa? Because the source of joy
is already dwelling in your life. Di mana Yesus? Chu Yesus channel. Saya bosenli di sini. Sumber sukacita sudah berdiam. Jadi mindsetmu mesti ngerti nih. Bukan karena kamu nonton Sri Mulat, lapor Pak. Saya nonton juga sih lapor Pak. Anehnya ya, anak-anak saya kan di California. Adik-adiknya David. Itu hiburannya mereka ternyata lapor Pak juga. Saya juga nonton lapor Pak ya. Saya juga nonton ini pelawak-pelawak kita ini. Siapa namanya? Bagas sama Hotma. Ini kapan-kapan bikin stand up comedy yang rohani di sini. Coba kalian berdua berdiri supaya orang-orang tahu ini ada pelawak-pelawak. Oh, ini bapak anak sama emaknya ini sakti saudaraku ya. Oke, bisa buka YouTube-nya apa kanalnya namanya? Itu ya. Bagas apa tadi? Ya, sini sesama Batak kok kasih tahu aku. Sini coba. Apa namanya tadi nggak dengar aku? Bagas Yanipar. Bagas Yanipar. Jangan sekarang buka sekarang habis kebaktian. Sekarang dengerin khotbahnya. Ya. Loh, nonton Bagas boleh. Tapi begini loh, sumber sukacita kita bukan di luar. Saya cuma kasih itu sumber sukacita sudah berdiam di sini. Makanya saya bilang sukacita itu mindset. Saudara tinggal aktivasikan yang dari dalam ini keluar. Aduh, saudara, gimana ya? Saya harus menjelaskan. Oke. Tadi pagi sikat gigi. Saudara pakai apa sikat gigi? Sabun mandi? Shampoo? Kan itu pembersih semua. Tidak. Pakai apa? Odol. Bagaimana odol bisa keluar? Didoakan dalam nama Yesus. Keluar odol. Keluar, langsung cutut gitu. Saudara harus apa? Pencet. Paham gak? Seharusnya kalau ada penderitaan, tekanan, fitnah, menekan hidup kita. Yang keluar apa? Oke. Yang keluar apa? The joy of the Lord is my strength. Oke. Kayaknya belum paham. Oke. The joy is not about your feeling, but mindset. Ya, mindset. Karena sumbernya sudah di dalam. Tapi sukacita itu juga, it's your choice. Saya suka kasih ilustrasi ini, tapi semoga saudara jangan bosan. Semua jadi anak-anak sekolah minggu. Oke? Kunci G, nyanyi. G. Anak sekolah minggu, dengeran. Kalau zamannya Pak Harto kan dengarkan. Gitu ya. Anak sekolah minggu, dengaran, turut. Itulah tandanya anak yang manis nanti masuk sorga, terima upahnya. Tepuk tangan anak-anak. Kakak baru pulang dari Eropa. Kakak bawa oleh-oleh. Di tangan kanan kakak coklat nomor 1 di dunia dari Belgia. Di tangan kiri kakak berlian dari negeri Belanda. Adik-adik sekolah minggu pilih yang mana? Berlian atau coklat? Kalau berlian adik-adik dari kecil sudah matre. Karena udah ngerti barang mahal. Namanya anak sekolah minggu pasti pilih coklat. Kecuali yang pikirannya matre. Oke, kembali sekarang ke orang dewasa. Ya, jangan sekolah minggu lagi ya. The joy of the Lord is my strength. Bapak-bapak, ibu-ibu, puji Tuhan. Saya baru pulang dari Eropa. Dan saya teringat jemaat di sini yang kalau saya di sana saya ingat wajahnya kasihan gitu ya. Jadi saya tergerak untuk bawa oleh-oleh buat Bapak Ibu. Di tangan kanan saya ada berlian nomor 1. Coklat dari Belgia. Di tangan kiri saya ada berlian dari negeri Belanda. Bapak Ibu pilih yang mana please? Saudara,
Saya kasih ilustrasi lagi. Di tangan kiri saya sertifikat tanah di bilangan segitiga emas Jakarta. Ya, 10 hektar. Ya, bilangan Tamrin, Sudirman dan Rasuna Said. 10 hektar. Oke. Di tangan kanan saya ada yang disebut dengan Kentucky Fried Chicken. Kalau saya sodorkan kepada anak-anak sekolah minggu, mereka pilih mana? Jelas Kentucky lah. Mereka tidak ngerti lembaran itu, sertifikat 10 hektar tadi. Kalau saya serahkan sama saudara sekarang dewasa, saudara pilih mana? Merem, saya pun merem tadi milih berlian, saya pun pendeta merem, saya pilih sertifikat tanah 10 hektar tanpa berdoa. Saudara, demikian sukacita pilihanmu. It's not about your feeling, but your mindset. Kamu pilih hidup dalam apa sekarang? Makanya tadi Bu Juli bilang, Pak Roni nih, aduh saya ini, rupanya saya dirasani sama mereka berdua sama Bu Magda ini. Keliling-keliling kemana-mana, kok gak kelihatan capek kok apa? Saya kasih itu sama Ibu Juli tadi, tahu gak rahasianya? Aku jaga sukacita di hatiku. Because the joy of the Lord is your strength. Halo? Yes. Bahkan istriku sendiri sampai heran, sayang kamu kok gak capek-capek saya sayang. Tapi saya goda dia terus supaya dia sukacita dan jadi capek. Terus dikatakan bersukacitalah dalam apa? Pengharapan. Coba sebelumnya saudara kasih tahu kanan, pilihlah sukacita. Pilih. Orang bilang gini, Pak Pendeta namanya hidup banyak masalah. Oke, saya setuju. Hanya orang mati yang tidak punya masalah. Siapa bilang? Orang mati akan ketemu masalah juga. Penghakimannya akan datang, akan muncul. Jangan pikir mati selesai. Kita harus bertanggung jawab dengan semua yang kita lakukan di muka bumi ini. Tapi kita diminta Tuhan, sukacitanya apa? Dalam pengharapan. Kenapa mengharap? Gini loh. Sebab pengharapan di dalam Kristus itu tidak pernah mengecewakan. Jadi karena saudara tahu Yesus tak pernah mengecewakan. Jos, kamu ke sini. Kamu jadi Tuhan Yesus sekarang. Ini ilustrasi yang sering saya sampaikan. Oke, Tuhan Yesus kalau menunggu kita gimana? Itu disalib. Menunggu, gitu kan? Nah, bersukacitalah dalam pengharapan. Ibrani 6 ayat 19 berkata pengharapan itu sauh yang kuat, jangkar yang kuat. Saudara, kalau saudara naik kapal berhenti di sebuah tempat, Anda lempar jangkar, dak. Orang Manado bilang tagate dia. Tidak bisa kemana-mana, sekalipun dia bisa goncang. Tapi dia tidak akan sampai ke Samudra Pasifik. Dia hanya putar radius sepanjang tali yang menghubungkan ke jangkar. Setuju gak? Alkitab berkata pengharapan seperti sauh yang kuat. Sauh yang teguh. Dan pengharapan itu Kristus telah dilempar jauh ke depan sana. Sebagai dalam pelayanan keimamatan Melkisedek. Dia udah nungguin kita di sana. Nah, kata pengharapan itu dalam bahasa Yunaninya elpis. Bahasa Ibraninya tikwa. Artinya apa? Sesuatu yang menghubungkan masa kini dengan masa yang akan datang sana dan tujuan sana. Jadi kalau saudara berpengharapan pada Yesus, itu kayak ada tali yang menghubungkan sekarang di sini dengan di sana. Yesus Kristus yang sedang menantimu. Badai hidup boleh datang. Tuhan tidak pernah janji jalan selalu lurus tanpa ada tikungan tajam kok. Tuhan juga tidak pernah berjanji bahwa hanya ada panas tanpa ada hujan kok. Tapi yang Yesus janjikan, dia selalu menyertai kita di setiap musim-musim kehidupan kita. Makanya namanya disebut Immanuel. Tuhan berdiam dalam diri kita, Tuhan bersama kita, dan Tuhan di pihak kita. Terus, makanya saya setuju lagu Kucing kita ya. Lagu sekolah minggu lagi. Kok hari ini kok banyak sekolah minggunya ya. Mau penyerahan anak soalnya. Kalau iblis berseru. Aduh Tuhan Yesus. Rupanya ini mereka dulu Kristennya Kristen. Tidak dari sekolah minggu ya. Kalau iblis berseru. Maju saja. Wah, iblis bilang gini. Ngapain lu ke gereja? Ngapain rajin-rajin? Ntar keterusan jadi pendeta.
Ngapain sungguh-sungguh sama Tuhan? Lu gak akan bisa kaya. Kalau iblis ngomong begitu, kalau iblis berseru, jawabmu. Katanya jangan maju. Percaya dia beri menang oleh darah Tuhanku. Mahkota tersedia, maju saja. Ketemu Yesus. Silakan duduk. Pergumulan apapun jangan menyerah. Jangan mundur. Tetap menyala-nyala. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tidak akan memberi percobaan lebih besar dari kekuatanmu. Pegang itu. Mungkin kamu berkata, kok berat sekali? Kamu masih kuat kok. Kamu masih kuat seharusnya. Hanya kamu bergantung perasaanmu. We walk by faith and not by sight. Nor by feeling. Kita berjalan dengan iman. Bukan penglihatan apalagi perasaan. Amin. Jadi next. Setelah itu apa? Praktis saja. Saya kali ini gampang-gampang. Tapi praktekkan ini manjur. Bahkan kalau orang suka cita kucing. Hati yang gembira adalah obat. Jangan lupa yang manjurnya. Saya suka kasih ilustrasi ini. Saudara dokter semua. Semua dokter. Mana Leroy gak masuk kali ini ya? Oke. Dokter Ripka ke New Zealand. Corona New Zealand. Ya. Oke. Saudara semua dokter, saya pasien. Ya. Saya pakai pakaian yang compang-camping. Penampilanku enggak bagus. Bau. Badan bau, ketiak bau, mulut bau. Untung saudara dokter pakai masker. Oke. Lalu saudara tulis resep kan setelah periksa saya kan. Kira-kira kasih resep generik atau resep yang obat mahal? Kalau saya datang dengan penampilan tadi loh. Generik. Kenapa generik? Murah. Oke, sekarang saya seorang tante-tante. Tas saya merek H. Penampilan saya, baju saya LV. Sepatu saya CD. Kacamata saya LV juga. Sepatu saya Bata. bukan. Saya bercanda ya. Saya bercanda. Sepatu saya LV juga. Saya pergi ke ada dokter. Anda kasih resep saya apa? Apakah generik? Tidak. Anda kasih resep yang mahal. Betul nggak? Why? Satu. Bahan bakunya beda. Karena bahan baku yang obat mahal itu lebih keren. Yang kedua, khasiatnya beda. Yang lebih mahal. Yang ketiga, dokternya dapat komisi. Loh iyalah. Dengar saudara. Hati gembira itu bukan cuma obat generik, apalagi juga obat mahal. Obat yang manjur. Obat mahal belum tentu manjur. Tapi kalau kamu, itu Amsal 17 ayat 22 Pak. Makanya gini loh. Belajar percaya apa yang firman Tuhan katakan lebih daripada kondisimu. Kok saya tidak dapat jawaban ya? Belajarlah lebih mempercayai apa yang firman Tuhan katakan lebih dari apa yang kamu lihat, kamu rasakan. Belajarlah percaya apa yang katakan firman Tuhan lebih daripada orang lain katakan tentang saudara. Belajarlah lebih mempercayai firman Tuhan lebih dari dirimu sendiri katakan tentang saudara.
Itu kunci sukacita, saudaraku. Saya lanjutkan lagi. Yang kedua. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Sabar. Coba pegang dada saudara. Bukan. Bahasa Jepang. Sabaro. 1, 2, 3. Sabaro. Pak Roni orang bilang, Bapak itu kalau khotbah kok kenapa sih suka bikin orang tertawa? Sebab saya doa begini, setiap orang dengar firman saya, yang stres sembuh. Yang depresi sembuh. Saya bilang, amin. Pulang sembuh. Enak toh, gak usah pergi ke psikolog, gak usah ke psikiater. Haleluya. Tapi gak usah ditambah gini, yang penting mengembalikan bersepuluhan. Enggak loh ya. Jadi gini, kenapa harus sabar di tengah kesesakan? Saya suka ngomong ini, the cross before the crown. Salib dulu baru disediakan apa? Mahkota. There is the glory of God behind your suffering. Jadi ada kemuliaan disediakan di balik penderitaan. Itu hebatnya Tuhan. Baca Roma 8 ayat 18. Oh, nafsu banget. Maksudnya nafsu kudus. Semangat. Holy passion. Glory. Baca ya. Roma 8 ayat 18. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penulis ini Rasul Paulus pernah merasakan didera, pernah merasakan dilempari batu, pernah merasakan karam kapal, pernah merasakan diserang dengan binatang dan bahaya dari persecution orang-orang Yahudi. Justru dia buat statement keren. Sebab aku yakin. Come on. Apa yang membuat dia menjadi kuat? Yakin. Yakin oh. Jepang lagi. Oh enggak, kali itu Chinese. Yakin oh. Itu yakiniko itu kalau Jepang. Ya ampun. Yakin oh. Sebab aku yakin terus bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Waktu saya siapkan ayat ini, saya merenungkan yang simpel aja. Ibu-ibu yang pernah hamil, angkat tangan. Magda enggak usah. Ya. Siapa yang pernah hamil? Pernah melahirkan? Tolong angkat tinggi-tinggi. Ketika Anda kontraksi. Beberapa ibu-ibu. Saya antar istri saya ke dokter. 3 kali istriku itu pendarahan. Mulai dari melahirkan David itu. Makanya jangan macam-macam sama mama, Fit. Mama itu pendarahan sampai darahnya sampai ke sini loh, Fit. Papa lihat sendiri. Melahirkan kamu itu. Disuruh. TV lebih jelas saya lihat langsung, saya dampingi. Saya pegang tangan istri saya. Pendarahan lagi tiga-tiganya kan. Sakit orang. Aduh saya sakit ya. Mas Adi, kenapa? Kok? Oh saya kira mau melahirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon maaf kalau Anda baru pertama datang ke gereja ini. Jangan heran ini gereja agak lain. Ya, agak lain ya. Tapi inilah. Tamu-tamu kami 2 minggu lalu ada tamu dari Surabaya, satu keluarga duduk di sini. Dia bilang, aku kok seneng ya ibadah di tempatmu. Kenapa? Lain sekali. Nah itu kan agak lain. Baru di sini Bapak Ibu yang pertama kali datang. Ketemu orang khotbah disautin sama jemaat.
Itu baru di sini. Mereka bukan kurang ajar. Sangat kurang ajar. Begitu sakit sekali kan. Tapi waktu selesai melahirkan, berapa banyak ibu-ibu seperti melupakan kesakitanmu karena kamu punya anak. Aduh, senang sekali. Mari saya beritahu yang kamu rasakan, penderitaanmu, kesusahanmu, pergumulanmu yang kamu alami ini tidak sebanding dengan hal mulia disediakan Tuhan di waktu yang akan datang. So that's why be strong. Be strong in the Lord. Tolong jangan beberapa kita berkata, Bapak gak ngalami sih. Saya sering ngalami kok. Tapi keputusan saya hanyut oleh perasaan saya. Atau saya bangkitkan sukacita yang sudah berdiam dalam diri saya. It's all depend on your choice and your decision, my friend. Oke, next slide lagi. Nyanyi lagu itu. Turunkan ke E. Saat sini. Sini kau. Cepat. Nyanyi sabar dalam susah sukar. Aku gak apa liriknya. Tapi coba. Mana liriknya? Atau kamu suara 3, saya suara 2. Iya. Saya suara 1. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Tinggi kali Pak. Tinggi itu masih. Turunkan C. Iya. Sekarang semua nyanyi di tengah supaya di sana kasihan. Oke. Di sana Liriknya mana merasa liriknya? dianaktirikan. Terus kamu suara 3. Terus Suara. Widya kamu sini. Widya, iya. Widya. Ini saya panggil gadis ini suaranya mantep lembut. Saya panggil dia Amanda. Namanya Widya tapi saya panggil Amanda. Tahu saudara Amanda singkatan apa? Anak manis dari Allah. Wah. Kamu suara 2. Om suara 1, kamu suara 2, di suara 3. Ngikut aja ya. Kita nggak apa liriknya. Ya, nggak apa-apa. Sabar, kunci C. Sambil nyanyi saudara, pegang dadamu sambil ngomong gini. Sabaro. Sini, jangan jauh-jauh. Sahabat dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padamu. Darah Batak. Bayi kalau orang Batak lahir bukan. Bukan. Haleluya. Terima telepon mana? Halo. Terima kasih, tepuk tangan buat dua makhluk berdarah Batak ini. Oh haleluya, Amanda. Anak manis dari Allah. Yang ketiga sekarang. Ini firman ini simple. Cuman sarang kita kurang mempraktekannya. Yang ketiga apa? 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa. Oh Pak Pendeta, beta berdoa. Beta berdoa 3 kali 1 hari. Apa itu? Makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan itu maksud saya. Berdoa itu bukan gini. Makanya tolong Greti, kamu koordinator Rocky, anak sekolah minggu. Jangan ajari salah anak-anak kita. Guru-guru sekolah minggu. Adik-adik kita berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu. Bingung gak? Yang bingung dilipat tangan. Setahu saya uang bisa dilipat, kertas dilipat, baju dilipat. Tangan dilipat itu gimana sih? Makanya anak-anak sekarang itu
Kalau anak kecil-kecil itu diajak berdoa, gayanya gini. Gini, matanya terus ditutup gini. Ditutup-tutup, bukan naluri tutup, biasa gini. Terus ngeliatin kadang-kadang ngeliatin saya sambil satu buka gini. Berdoa itu ajari sedini anak-anak saudara. Komunikasi yang terhubung setiap waktu. Jadi ajarin dia waktu dia pup misalnya. Dia pup sambil ngomong, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu dia sekolah, dia ketemu kesulitan. Tuhan tolong saya. Itu berdoa. Berdoa jangan agamawi. Yesus bilang, itu ahli Taurat orang Farisi. Berdoanya di sudut-sudut jalan. Lalu kemudian, engkau pemilik langit dan bumi. Itu aja sekalian. Hah? Bukan begitu. Doa itu komunikasi dua arah. Ngobrol bebas aja. Saya latih diri saya berdoa cara begitu. Jadi kalau saya duduk ini, Roh Kudus, biar maumu yang terjadi. Tolong ya, saya mau khotbah nih. Jadi biasa, gak perlu tahu-tahu saya. Sebentar, saya tinggal dulu ke menara doa. Saya nungging di sana. Memang bisa Anda ke menara doa, tapi doa itu. Dan dengar saya. Doa itu baru bisa dijawab kalau sesuai kehendak Tuhan. Baca ayat ini, 1 Yohanes 5 ayat 14, 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut siapa? Kehendak Tuhan. Not your will be done, but His will be done on earth as it is in heaven. Bukan kehendak kita. So that's why very important you have to know what is the will of God. Kamu harus tahu kehendak Allah. Kalau enggak, banyak orang memanipulasi Tuhan dengan berpuasa. By the way, saya sedang berpuasa, puasa Daniel 21 hari. Jadi makanya saya enggak makan daging, saya enggak makan ikan, saya cuma makan sayur-sayuran hari-hari ini 21 hari. Cai. Ya, jadi kalau ada yang mengundang saya makan, ya carilah tempat yang vegetarian. Khusus 21. Ini hari ketiga. Oke. Biasanya kita GBI Rock seluruh dunia doa puasa Danielnya tanggal 1 Januari sampai 21 Januari. Kenapa saya sama istri saya maju dulu? Karena saya mau ke Amerika. Tanggalnya 2, 3, 4, 5, 6 ini Amerika. Kalau saya mau Daniel di Amerika. Sayur mahal. Sayur Amerika lebih mahal dari daging. Makanya saya majukan deh. Jadi kalau nanti saya balik dari Amerika, sudah lihat, Pak Rodi tidak puasa ya? Wih, sudah lebih dulu. Gua lebih dulu masuk surga. Aku tadi mau ngomong apa ya Elvi? Menurut kehendak Tuhan, how we can know the will of God? Sederhana ya. Bagaimana cara taunya? Kujige. Firman Tuhan, kehendak Tuhan. Baca kitab suci, renungkan tiap hari, renungkan tiap hari, renungkan tiap hari. Stop. Baca dan renungkan. Kata merenungkan itu mengandung makna gini loh. Kita membayangkan kita sedang melakukannya. Jadi kalau baca Alkitab jangan cuma baca biasa, bayangin. Kamu sedang berbuat sesuatu seperti dikatakan. Itu proses perenungan. Dengar ini prosesnya ya. Nah ini ada Pak Yosua yang pinter IT. Kalau kamu cuma baca, itu bekerjanya cuma sampai di sini. Tak. Conscious mind, alam sadar. Tapi makanya Alkitab berulang menekankan renungkan siang malam. Renungkan. Kenapa? Itu proses downloading. Masuk ke sini. Dari conscious mind masuk ke subconscious mind. Alam bawah sadar. Nah Yohanes 14 Roh Kudus itu tugasnya apa? Mengingatkan segala sesuatu yang telah difirmankan, diajarkan Yesus Kristus. Pak Yosua, is it possible you upload something that you never downloaded? Is it possible? Gak bisa kamu mengupload sesuatu yang gak pernah kamu download.
Kalau kamu tidak pernah membaca, merenungkan firman sampai terdownload di sini. Ketika ada pergumulan, Roh Kudus mau nge-upload apa? Drama Korea kali. Paham maksud saya? Berdisiplin baca Alkitab. Tiap hari saya kirimi loh saudara. Yang khususnya pekerja maupun yang tercatat di grup JRC. Tiap hari saya kirimi. Saya ngirim saudara karena saya baca. Saya baca tadi pagi udah Yakobus pasal yang keempat. Saya selesaikan kemarin Yeremia 23-24. Mazmur 130 dan sekarang Mazmur 131. Itu bacaan tahunan. 1 tahun masih selesai kejadian sampai Wahyu. Kenapa? Perlu diisi di download firman. Supaya saya selaras dengan kehendak Tuhan. So that's why kita bisa doa dijawab. Banyak orang puasa, dia bilang gini, beta puasa. Maaf ya, puasa itu bukan merubah keputusan Tuhan. Puasa itu justru membuat kita itu menyelaraskan diri kita untuk merendahkan diri. Supaya kehendak kita tunduk sama kehendak Tuhan. Makanya kita puasa. Jadi puasa itu bukan untuk memanipulasi Tuhan. Puasa itu proses merendahkan diri. Untuk supaya kehendak daging kita itu tunduk. Kehendakmu terjadilah Tuhan. Tadi pagi saya baca dari Yakobus 4, bagus sekali. Kamu tidak dapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tuh kan, gak berdoa gak dapat apa-apa. Tapi juga Alkitab tadi bilang begini. Kamu sudah berdoa tapi kamu sendiri pun gak dapat apa-apa. Bayangin, udah doa gak dapat apa-apa. Pertama, karena doamu gak sesuai kehendak Tuhan. Tapi kedua, kamu berdoa untuk memenuhi keinginan nafsumu sendiri. Kamu iri hati lihat temanmu yang sudah punya mobil lebih mewah daripada kamu. Berdoa, Tuhan masa cuma dia diberkati. Saya juga. Loh, itu iri hati. Gimana Tuhan mau bisa genapi? Berdoalah sesuai firman. Jadi yang pertama baca renungkan firman. Yang kedua, terhubunglah selalu dengan Roh Kudus setiap hari. Yang ketiga, lewati proses-proses kehidupan. Karena di balik proses selalu ada kemuliaan. Seringkali Tuhan bisa bicara lewat proses-proses kehidupan. Saya akan pernah cerita bahwa saya punya pengalaman dicampakkan wanita. Waktu saya kuliah dulu. Saya dicampakkan begitu saja. Tapi justru karena dicampakkan oleh wanita itu. Membuat saya mencari Tuhan. Jadi sudahlah. Ada manfaat di balik penderitaan yang kita hadapi. Amin. Jadi ayo bertekun dalam doa. Kata doa dalam bahasa Ibrani palal. Palal itu begini, bukan sekedar minta-minta. Palal itu adalah manusia memutuskan bersama dengan Tuhan untuk supaya kehendak Allah dapat dieksekusi di planet bumi. Itu arti doa. Saya juga ngajar di STT Kingdom, dosen. Bu Magda dosen. David dosen. Siapa lagi dosen di sini? Di dalam ilmu teologi ada yang disebut dengan the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan. Kenapa? Kapan satu kata muncul pertama kali di Alkitab? Itu disoroti. Supaya dalam penggunaan selanjutnya tidak terjadi deviasi atau penyalahgunaan. Arti semula. Nah, kalau saudara ketemu kata doa pertama kali. Itu ketika Abraham membawa istrinya ke Mesir. Ketemu Abimelekh. Lalu Abraham tidak ngaku itu istrinya. Abimelekh jatuh cinta. Padahal itu sudah opung. Tapi cantik. Perawatannya hebat. Oh, minumannya campuran apa? Tumbuh-tumbuhannya kuat. Langsing, cantik. Tidak perlu tarik-tarik ke Korea. Glowing. Rajanya gini. Jatuh cinta. Lalu dia bilang, aku lamar. Jadi istriku. Malam-malam Tuhan datang dan mimpi. Hah? Lu mau kawin ini perempuan itu? Itu suaminya yang sana itu. Loh, aku kan tulus nih. Saya tulus loh Tuhan. Kalau kamu gak beresin. Kamu sistemamu mati. Minta doa sekarang. Nah, kata doa itu muncul pertama kali itu. Palal di situ. Apa artinya? Manusia memutuskan bersama dengan Tuhan. Supaya kehendak Tuhan dapat dieksekusi di bumi. Jadi doamu pasti dijawab. Kalau kamu sesuai dengan kehendak Tuhan.
Cari tahu kehendak Tuhan tiap hari. Perburuan terhebat bukan hartamu. Perburuan terhebat seharusnya kehendak Tuhan dalam hidupmu. Dan mari saya beritahu, kalau saya ngomong ini saudara pahami, kehendak Tuhan bukan di luar sana, sudah berdiam dalam diri saudara. Aktifasikan sekarang. Karena the source of the will of God is already dwelling in your heart. Oke, udah 5 menit terakhir. Masih boleh kan? Saudara masih bersama saya? Jadi pertama, apa tadi? Bersukacitalah dalam pengharapan. 2, sabar, sabaro dalam kesesakan. 3, bertekun dalam doa. Oke? Yang terakhir sekarang. Ini tambahan. Melayani dengan hati hamba. Tolong ya. Tolong kali ini yang kebelet pipis tahan. Yang kira-kira ada WA masuk di HP saudara, jangan dibalas. Supaya saudara konsentrasi ini. Karena ini poin penting. Kita baca ayat terakhir ya. Markus 10 ayat 45. 1, 2, 3. Karena, saya nggak dengar suara saudara. 1, 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, anak manusia itu siapa sih? Yesus. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi Yesus datang untuk melayani. Sekali lagi saya mohon maaf. Enggak. Aku enggak minta maaf deh. Enggak. Tapi kalau seandainya ada saudara tersinggung dengan kalimat yang saya katakan seperti ini. Itu bukan keluar dari diri saya ya. Tapi ini dasar motivasi dari kebenaran firman. Dengar. Raja mana yang kaya raya, pemilik langit, bumi dan segala sesuatunya ini, yang bikin statement, aku datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Siapa? Cuma Yesus. Dengar saya. Tapi berapa banyak mentalitas gereja maunya dilayani. Kalau raja berdiam dalam diri saudara, seharusnya hati yang melayani mengalir lewat hidup saudara. This is the special message for you all. The kingdom of God is the kingdom of serving. Setuju gak? Kerajaan Allah adalah kerajaan yang melayani. Kenapa saya katakan, tolong, kenapa? Ada yang meninggal? Enggak, saya jangan, oke. Wait ya, ini jangan sampai hilang, bom penting. Maaf ya, kalau saudara ke gereja, dan saudara tidak mau terlibat apa-apa untuk melayani, kerajaan apa yang berdiam dalam diri saudara? Raja siapa yang berdiam dalam diri saudara? Dengerin dulu. Beberapa kita berkata begini, Pak, saya melayani. Tapi hati-hati, banyak orang melayani dengan mentalitas majikan. Betul atau tidak? Maunya dinomor satukan, maunya dihargai, maunya dipuji. Come on, Yesus tidak. Maksud saya apa? Jangan duduk tenang di sini, di Jakarta Rock Center, kalau saudara tidak terlibat apa-apa. Gak enak kan? Saudara, saya sih senang kalau Jumat gereja ini isinya penuh. Saya senang sekali kalau seandainya ibadah kita menjadi 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali satu hari. Siapa yang gak senang sih? Tapi kalau isinya bayi-bayi semua. Yang cuma dimanja,
dilayani. Kalau nggak dilayani berkata, emangnya gereja cuma di sini? Silakan pergi ke gereja lain. Kalau Anda tidak punya hati yang melayani, Anda akan perlakukan yang sama gereja ini, di mana gereja Anda pergi yang baru. Masalahnya di mana Pak? Hati yang melayani. Aduh, tuh kan? Langsung sambutannya lain kan? Tegang. Musik aja berhenti dengan sendirinya tadi. Shh. Jadi yang cuma duduk dari minggu ke minggu gitu aja, itu tidak bikin apa-apa. Saya mau bikin gelisah kamu. Maaf ya, ini statement keras lagi. Tidak melayani berarti tidak bermentalitas kerajaan. Anda cuma bermentalitas agama. Udah terus terang aja, ini direkam masuk YouTube. Kenapa? Karena raja yang disembah melayani. Apakah kita lebih kaya dan lebih bergengsi dari Tuhan Yesus? Maaf ya. Jangan sampai Anda melayani tapi mentalitas memajikan. Di sini kita semuanya adalah putra-putri kerajaan Allah. Kalaupun kita orang yang kaya raya sekalipun, tetap miliki hati hamba. Kalaupun kita lulusan luar negeri dengan gelar yang profesor, doktor, kepengkor, pelakor, kepengkor dan tetap rendah hati. Yesus bilang belajar daripada aku nak, aku lemah lembut dan rendah hati. Maaf ya, saya sering ketemu orang dari berbagai. Begitu dia ngomong tinggi-tinggi dalam hati saya kasihan. Kasihan. Orang tuh merasa, wah gue hebat. Dalam hati saya kasihan ya. Dia belum selesai dengan dirinya. Itu hati saya, tapi saya kan gak ngomong. The kingdom of God is the kingdom of serving. Because Jesus not thinking about himself. But Jesus always thinking others. Bagaimana mensejahterakan orang lain. Anda bisa bayangkan kalau ini ada di semua jemaat. Come on gereja ini. Jadi saya waktu merenungkan ini, saya renungkan sungguh-sungguh saudara. Doaku di hadapanmu Tuhan, dapati setiap orang yang hadir di sini berkata dengan bangga, saya ada untuk melayani. Minggu depan kita ibadah 2 kali, special services. Pertama ibadah jam 11 seperti ini, ibadah umum. Tapi yang kedua nanti ada ibadah khusus bagi usahawan, karyawan dan businessman. Jam 5 sore minggu depan ya. Saya mengundang 3 pembicara narasumber. Saya akan jadi hostnya nanti. Ya, yang pertama saya mengundang Pastor Billy Sindoro. Tolong ditayangkan. Dia menggembalakan sekarang jemaat GBI Basilia di Serpong. Christ Cathedral. Tolong ditayangkan. Jemaatnya minggu lalu saya khotbah di sana. Ribuan jemaatnya. Ya, bisa bertumbuh luar biasa. Manajemennya keren Magda. Tatak loh, ini maklum presiden dari Lipo Group, presiden services. Tolong disajikan. Yang kedua, saya mengundang seorang pakar di bidang alih generasi perusahaan. Keren kan? Bagaimana dari bapak memimpin perusahaan menyerahkan ke anak-anaknya supaya perusahaan bukan tambah turun tapi lebih maju. Bapak Soekardi Wijaya, konsultan sampai sekarang. Dulu dia sempat jadi konsultannya di satu lagi dari, dia aktivis di Full Gospel Businessman. Ya. Yang terakhir saya mengundang seorang namanya Frankie Chandra Kusuma. Siapa dia? Siapa dia? Dia duduk di belakang sana sekarang. Direktur daripada Bank Sentral Asia. 3-3-nya akan kita undang.
Dengar saudara, yang saya kagum begini. Pak Ongki ini dari dulu bersama saya sempat jadi bendahara. Waktu saya mengembalakan di Mataram. Dia masih kepala cabang Mataram. Dari pegawai apa namanya itu yang biasa terima teller ya. Sekarang jadi direktur. Teller kok teller. Teller. Sekarang jadi direktur. Setiap perkara kecil. Melayani. Ya. Surfing. Ya. Cuman sayang memang seringkali tiap minggu Pak Ongki sekarang keliling Indonesia ya Pak ya. Seringkali saya ingin mana Pak Ongki ini. Dapat kabar terbang ke Kalimantan lah ke mana-mana. Oke. Yang berikut ini juga melayani. Dia jadi gembala sekarang. Minggu lalu saya khotbah di sana, kita udah janjian makan siang bareng. Siap. Saya tunggu di meja makan, enggak datang-datang. Habislah makananku. Karena aku harus sesi berikutnya. Dia baru datang. I'm sorry Pak Roni. Kenapa Pak? Aduh ada jemaat minta konseling, ada yang minta doa, ada begini. Saya maklum, saya juga gembala, ngerti maksud Anda. Surfing. Yang ini juga saudara. Yang satu ini khotbah tiap minggu sekali di cabang kita yang di Cibodas itu, yang cuma ruko kecil itu. Dia khotbah tiap sebulan sekali. Come on. Dia melayani di depan orang yang cuma berapa orang. Tidak sampai di situ Pak Hervi. Dia lepaskan 3 miliar uangnya. Sehingga kita bisa beli ruko yang ada di Taman Cibodas tersebut. 3M. Itu beli ketoprak. Sampai mencret sudah gak habis-habis saudara. Kenapa saya undang? Saya mau ingin jemaat. Siapapun Anda, milikilah hati yang melayani. Hati melayani. Jadi, tawarkan dirimu. Datang pada saya, Bu Magda sebagai penantua. Datang kepada pengurus gereja. Bilang, apa yang aku bisa lakukan buat gereja ini? Seharusnya begitu. Mentalitas kita begitu. Saya lihat Pak Daniel. Tolong Pak Daniel berdiri Pak. Nah ini melayani khusus rockman pria. Kita baru selesaikan rockman camp. Rockman! Huha! Huha! Tapi pertama gini, siapa kita? Rockman! Gitu jodoh ya. Adakah Yesus di hatimu? Mana dia? Adakah istri di hatimu? Mana dia? Itu sebagian ya camp kita. Oh seru. Dia melayani khusus pria. Maaf ya. Mungkin kalau ke tempat lain Anda dimanjakan jadi jemaat. Tapi di tempat ini seharusnya tidak ada satupun yang tidak melayani. Sebab tidak melayani itu orang tanda tidak mentalitas kerajaan. Mari kita bangkit berdiri dengan perasaan mungkin mendongkol di hatimu. Perasaan jengkel. Kenapa pendeta itu kok ngomong seperti itu? Jangan dimatikan dulu, saya belum selesai. Maksud saya berdiri ini paling enggak 15 menit lagi. Sini istriku. Dia baru khotbah di cabang Rock Peak. Maaf ya. Sebentar Pak Alung. Tunggu dulu. Jangan seliweran, tunggu. Aku belum selesai. Lembut. Begini ya, langsung to the point aja. Maaf ya. Jangan terlalu banyak alasan. Sibuk Pak. Ini yang saya sering dengar. Gak ada waktu Pak. Kalau orang punya hati hamba saudaraku. Lain. Coba renungkan alasan-alasan saudara bangun. Maaf ya.
Kita memanjakan daging kita. Kita berkata dan kita nyanyi lagu hati hamba. Tapi kita masih mentalitas majikan. Anda boleh majikan di perusahaan Anda. Anda boleh bos di perusahaan Anda. Tapi di hadapan Tuhan Anda pelayan. Dan status kita sama. Satu kali kami kumpul sama pendeta-pendeta. Di seluruh Indonesia kumpul nih. Pemimpin-pemimpin. Tahu ada satu pengusaha kaya. Jakarta ini. Dia diangkat untuk mengatur keuangan. Di sebuah tempat. Dia ngomong di depan pendeta-pendeta. Termasuk saya duduk di situ. Bahasanya gini saudaraku. Kalian ya para pendeta. Kalian ya para pendeta. Beberapa kali ngomong gitu langsung salah satu dari kami. Stop. Interupsi Pak. Kami bukan pegawai Bapak. Kami hamba Tuhan. Bapak berdiri di situ. Kami bukan pembantu Anda. Kami siap bantu Anda. Tapi kami bukan pembantu yang Bapak katakan kalian ya. Kalian ya. Malu dia langsung. Oh maaf. Saya cabut perkataan saya. Sejak hari itu kalau kumpul pendeta-pendeta. Bos ini dia berkata. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa saudaraku? Mentalitas majikan. Bedakan. Kalau di kantor silakanlah sama pegawaimu. Tapi di rumah Tuhan. Semua sama kok. Saudara bisa mengerti maksud saya? Kita yang kaya sekalipun punya banyak hal. Jangan pernah menganggap remeh yang tidak punya apa-apa di sebelah saudara. Semua kita seharusnya pelayan. Oke?